Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 9 ayat 35. Demikianlah dikatakan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan suatu peristiwa di mana Yesus menerima baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, di mana diawali dengan Yohanes yang berseru-seru di padang gurun untuk memanggil setiap orang memberi dirinya untuk dibaptis. Ini adalah peristiwa di mana Allah dalam rancangannya, Allah dalam setiap karyanya mau memperlihatkan, memperkenalkan pribadi Yesus Kristus kepada semua orang, yang sampai dengan pelayanannya banyak orang juga yang meragukan keberadaan Yesus. Namun apa yang mau dilihat? Keraguan kita, ketidakmampuan kita di dalam memahami, di dalam menyelami rancangan dan rencana Allah itu, maka Allah sendirilah yang pada akhirnya memberitakan ini. Setelah Yesus menerima baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, maka datanglah Roh Kudus atau Roh Allah berupa burung merpati, dan terdengarlah suara yang berseru dari dalam awan dan berkata, inilah anakku yang kupilih. Inilah anakku yang kupilih. Bukan pilihan manusia, bukan karena manusia itu meminta kepada Tuhan maka Tuhan beri, bukan karena manusia itu bertobat, bukan karena manusia itu memang betul-betul mau berubah ke jalan Tuhan maka Allah mengatakan ini, tidak. Tetapi Allah mau berbicara kepada kita, inilah anakku yang kupilih, bahwa dia dipilih oleh Allah untuk jalan kita, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengenalan akan Tuhan lebih daripada yang dialami oleh para nabi terdahulu, mengenal siapakah Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari sinilah kita mau berangkat lagi. Ketika pernyataan inilah anakku yang kupilih, maka kita sebagai orang yang percaya dan mau mengikut Kristus, maka jelas dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang mau percaya dan memberi dirinya dibaptis, maka dia mendapatkan keselamatan. Maka dari sinilah kita mau melihat apa yang mau dikatakan tentang proses pembaptisan itu. Status baru dan bagaimana posisi kita sebagai orang percaya yang mau memberi diri dibaptis adalah ketika Yesus dibaptis, maka materai, maka pengenalan pribadi Yesus Kristus sebagai anak yang Allah pilih itu juga terjadi kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika kita mau percaya dan mau dibaptis, kita akhirnya menyandang status anak Allah. Bukan karena kita sudah hidup kudus, sudah tidak berdosa lagi, maka kita disebut anak Allah. Tetapi Allah melayakkan kita menjadi anak-anak Allah di saat kita di dalam keadaan berdosa. Maka status anak Allah bukan berarti kita sudah paling suci dari antara orang lain, bukan. Tetapi karena kita sudah percaya dan mau memberi diri kita dibaptis, maka status anak Allah itu
melekat kepada kita. Maka siapapun kita yang telah dibaptis, maka kita adalah anak-anak Allah yang harus mencerminkan bagaimana Allah sebagai Bapa yang memberikan kepada kita kelayakan itu. Maka berikan hidup kita dengan kelayakan itu. Maka Paulus di dalam kitab Roma 6 itu berkata, setiap orang yang telah dibaptis itu adalah orang yang sudah sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus di dalam kematiannya, bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Maka disinilah kita mau melatih diri kita, menghidupi diri kita. Apa yang dikatakan? Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Mendengarkan apa yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Di dalam pelayanannya, di dalam pemberitaannya tentang kerajaan Allah. Maka hidupilah kehidupan beriman, kehidupan percaya kita, dan kehidupan kita menjadi pengikut Kristus. Mengikut Kristus adalah meniru setiap perilaku Kristus. Maka lihatlah, status ini mau diberikan kepada kita. Inilah anakku yang kupilih. Kita semua adalah anak-anak pilihan, maka perilaku kita juga adalah perilaku pilihan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dan memberkati kehidupan kami. Engkau menyatakan kami walaupun kami dalam keberdosaan, tetapi Engkau memilih kami sebagai anak-Mu, melayakkan kami meskipun kami sesungguhnya tidak layak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setia-Mu. Anugerahkanlah kepada kami setiap berkat-Mu, agar kami dapat melakukan setiap aktivitas kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.